Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang plagiarisme atau plagiat. Plagiarisme juga bisa disebut dengan plagiat atau plagiasi, adalah suatu tindakan pelanggaran akademik yang sangat serius. Penjiplakan ataupun plagiarisme merupakan kegiatan mengambil ataupun menjadikan ide-ide ataupun kata-kata orang lain menjadi milik kita sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, jenis plagiarisme menurut Sastro Asmoro tahun 2005, beliau mengatakan bahwa jenis-jenis plagiarisme yang dapat ditemukan adalah: yang pertama, jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Nah, di sini yang pertama yaitu plagiarisme ide. Nah, seringkali plagiat itu dihubungkan dengan karya tulis ilmiah. Namun sebenarnya plagiat ataupun plagiarisme itu dapat berlaku pula untuk karya ilmiah dan seni karya sastra, baik itu lagu, musik, seni tari, lukis, pantun, terus ada film, drama dan sebagainya. Nah, dalam hal tersebut yang paling sering kali menonjol adalah plagiarisme ide. Sedangkan dalam karya tulis ilmiah, plagiarisme ide sering dihubungkan dengan laporan hasil penelitian replikatif. Nah, penelitian replikatif adalah penelitian yang secara garis besar mengulang penelitian orang lain. Dengan maksud untuk menambah data dan menguji hasil hipotesis. Apakah hasil hipotesis yang sudah ditemukan dalam populasi berlaku pula untuk populasi yang lain. Misalkan contoh seperti ini misalnya obat kanker X di populasi dewasa perlu lagi dikonfirmasi di populasi anak. Nah, pernyataan bahwa penelitian yang dilaporkan merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya harus dibuat secara eksplisit dengan rujukan yang akurat dalam bab pendahuluan. Nah, bila tidak dilakukan seperti itu, maka peneliti dianggap melakukan plagiarisme ide, karena seolah-olah ide tersebut berasal dari dirinya sendiri, padahal dia sudah melanjutkan penelitian dari orang lain yang sudah melakukan penelitian itu. Selanjutnya ada plagiarisme ataupun plagiat isi ataupun data penelitian. Nah, dalam plagiarisme isi ini, tindakan yang lebih banyak dilakukan adalah tindakan falsifikasi data. Nah, di sini peneliti memiliki datanya sendiri, namun data tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Lalu si peneliti itu mengubahnya dengan maksud agar hasil si penelitiannya sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Selanjutnya, plagiarisme kata, kalimat, dan paragraf. Nah, seperti istilahnya, plagiarisme kata demi kata merupakan plagiarisme yang paling mudah ditentukan. Jenis ini dapat merupakan bagian kata ataupun kalimat, dapat berupa satu paragraf atau bahkan seluruh makalah, meskipun ditulis dalam bahasa yang lain atau bahasa yang berbeda, yang dijiplak tanpa menyebutkan sumber aslinya. Terus selanjutnya ada plagiarisme total. Di sini plagiarisme yang dilakukan secara keseluruhan dan membuatnya seakan karya tersebut sebagai hasil buatannya sendiri, seperti mengganti judul, nama ataupun menulis dalam bahasa lain tanpa menyebutkan sumber-sumbernya, termasuk ke dalam plagiarisme total. Yang kedua, ada klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme tersebut. Nah, yang pertama ada plagiarisme yang disengaja, yaitu melakukan sebuah penjiplakan secara sengaja dengan menyalin secara langsung suatu karya dari sumber kata demi kata tanpa menunjukkan bahwa itu merupakan hasil kutipan dan sama sekali tidak menyebutkan siapa si penulisnya atau pemilik karya cipta intelektualnya tersebut. Yang kedua, ada plagiat yang tidak disengaja. Nah,
yaitu dapat berupa ketidakjelasan ataupun kesalahan kutip sumber. Seharusnya para prasa dan ringkasan dinyatakan dengan tegas dan sejelas-jelasnya pada awal dengan nama si penulis, kalau di akhir itu dengan referensi kurung. Nah, kedua jenis plagiat tersebut harus mendapatkan sanksi yang sama karena plagiat ini merupakan sesuatu hal yang universal. Nah, jadi ada atau tidaknya ya suatu peraturan di lembaga pendidikan tentang plagiat tidak membuat orang boleh melakukan plagiat. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan proporsi ataupun presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibaca. Nah, di sini ada plagiat ringan yaitu di atas 30%, terus ada plagiat sedang di atas 30-70%, dan plagiat berat ataupun plagiat total itu di atas 70%. Nah, angka-angka tersebut tentunya dibuat secara arbitrer yang berdasarkan kepantasan tanpa dasar kuantitatif ataupun definitif. Yang keempat, berdasarkan pada pola plagiat. Nah, di sini yang pertama ada plagiat kata demi kata. Nah, plagiat ini sama dengan plagiat total, yaitu menjiplak serangkaian kata demi kata, kalimat demi kalimat hingga secara keseluruhan merupakan plagiat. Terus yang kedua ada plagiat mozaik. Nah, plagiat mozaik ini dilakukan dengan menyambung ya, menggabungkan ataupun menyisipkan kata ya, frasa atau kalimat yang diambil dari orang lain dengan penulis lainnya. Jadi dari ahli satu sama ahli dua itu digabung menjadi satu tanpa memberikan rujukan, sehingga memberikan kesan hal tersebut adalah kalimat asli si penulis tersebut. Selain itu masih dikenal pula istilah autoplagiarisme, yaitu apabila karya kita sendiri yang sudah pernah kita terbitkan sebelumnya, maka ketika kita mau mengambil gagasan tersebut harusnya kita cantumkan rujukan. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai plagiat. Nah, materi selanjutnya yaitu plagiarisme secara hukum. Nah, tindakan plagiat mengakibatkan keresahan antara sesama penulis karena dianggap mencuri dan tidak menghargai ide orang lain. Nah, plagiat dapat menyeret seorang untuk ribut ujung-ujungnya ya dengan orang lain atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, yang bersangkutan akan kehilangan pamor dan kredibilitasnya sebagai seorang penulis. Nah, banyak kasus-kasus yang terkait ya tindakan plagiarisme ini yang kemudian menjadikan si pelaku ini ya jabatannya dalam pekerjaan ataupun gelarnya dicabut ya, dan pastinya hasil dari si karyanya ya, hasil dari si plagiatnya itu juga akan dihapus, sehingga sangat mencoreng nama baik si penulisnya. Di negara maju, kesadaran akan hak orang lain itu sudah tinggi. Penghargaan atas karya intelektual sudah semakin dijunjung tinggi pula, sehingga pelanggaran atas hal tersebut pasti sanksinya sangat berat. Nah, di Indonesia sendiri tindakan plagiat dapat didakwa dengan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, materi selanjutnya yaitu tindakan yang termasuk dalam plagiat ataupun plagiarisme. Seiring dengan perkembangan zaman, tindakan plagiat juga dilakukan secara komputerisasi atau copy paste dan online tanpa menuliskan sumber rujukan. Nah, dalam buku bahasa Indonesia, sebuah pengantar penulisan ilmiah ya, menurut hasil dari Felicia Utorodewo dan kawan-kawan, mereka menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiat. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan mereka sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikirannya sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaannya sendiri. Yang keempat, mengakui
karya kelompok sebagai kepunyaan ataupun hasilnya sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketujuh, meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya itu masih terlalu sama dengan sumber aslinya. Yang kedelapan, menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda yang jelas. Nah, misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda, bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan aslinya ataupun dari tulisan lain. Dan yang kesembilan, yaitu mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup jelas tentang sumber aslinya. Materi selanjutnya yaitu tindakan yang tidak termasuk ke dalam plagiat. Nah, adapun tindakan yang tidak termasuk ke dalam plagiat karena dikenal secara luas merupakan opini dari para tokoh terkenal dunia dan secara khusus bukan merupakan opini dari seorang penulis. Nah, yang pertama itu menggunakan informasi yang berupa fakta umum, ya. Yang kedua, menuliskan kembali dengan mengubah kalimat ataupun parafrasenya opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Yang ketiga, mengutip secukupnya tulisan orang lain, ya, dengan memberikan tanda, ya, batas yang jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Yang keempat, berisi tentang pengetahuan umum, ya, yaitu pengetahuan yang sudah diketahui secara luas oleh masyarakat dan dapat ditemukan dalam banyak sumber, ya, tanpa harus didahului dengan suatu penelitian. Yang kelima, tanggal bersejarah, yaitu suatu informasi yang diketahui secara umum oleh masyarakat yang luas sebagai hari bersejarah. Yang keenam, teori dan argumen yang dikenal secara umum yang menjadi perbincangan masyarakat luas sehingga tidak dapat diklaim, ya, sebagai milik pihak tertentu. Nah, yang ketujuh, peribahasa yang umum. Nah, di mana peribahasa tersebut telah dikenal sejak lama sehingga tidak diketahui siapa yang menciptakannya. Materi selanjutnya yaitu cara menghindari plagiat ataupun plagiarisme. Beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari plagiat ataupun plagiarisme. Yang pertama, dalam menulis sebaiknya menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Yang kedua, menuliskan sumber referensi untuk pernyataan-pernyataan yang diacu oleh si penulis. Yang ketiga, memberikan batasan yang jelas bagian mana yang kita gunakan yang kita kutip dari orang lain, dan kita juga berikan batasan bagian mana yang menurut hasil dari pemikiran kita sendiri. Yang keempat, jika penulis ingin memperkuat argumennya dengan mengacu kepada pernyataan seseorang penulis yang telah diterbitkan, ya, maka ia wajib untuk menyatakan dengan tegas dari sumber mana kutipan tersebut ia ambil. Yang kelima, lebih baik, ya, kita menulis sendiri karya tulis ilmiah kita, walaupun mungkin sangat tidak bagus, ya, ataupun tidak layak untuk dibaca, apalagi dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Yang keenam, agar kita tidak terkena penyakit plagiarisme ataupun plagiat, sebaiknya kita biasakan menulis setiap hari, karena menulis setiap hari akan menimbulkan pemikiran agar suatu saat kita bisa merangkai kata-kata itu sendiri menjadi kalimat yang efektif dalam karya tulis ilmiah kita. Yang ketujuh, kita tidak perlu malu untuk belajar. Jadikanlah seperti media blog, ya, di internet sebagai media belajar menulis karya ilmiah. Mungkin awalnya itu terkesan alamiah, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi ilmiah bila kita fokus dengan apa yang kita tuliskan. Banyak membaca karya tulis orang lain dan berupaya keras untuk mencari referensi baik dari buku ataupun jurnal ilmiah yang terpercaya untuk mendukung teori. Yang kedelapan, tidak mudah membuat sebuah karya tulis ilmiah, ya, memang tidak mudah. Tetapi kita harus sering berlatih
menulis dan berupaya keras untuk menulis seotentik mungkin, bahwa itu adalah hasil dari originalitas pemikiran kita sendiri dan bukan pemikiran orang lain yang kita akui sebagai tulisan sendiri. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk materi mata kuliah kali ini ya. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.